Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita jumpa lagi. Dengan tubuh yang sehat, Tuhan telah membangunkan kita. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur pagi hari ini oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan dan kami dapat menikmati tidur malam dengan nyenyak. Itu semua kasih karunia Tuhan. Dan pagi ini kami ingin duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita buka Roma 8. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Firman Tuhan dengan tema Allah punya rencana bagi kita. Saudara, Allah itu punya rencana untuk kita. Makanya kita mau dekat sama Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, beritahukan kepadaku rencanamu itu, supaya aku dapat melakukan dengan tepat sesuai dengan rencanamu untuk aku. Saudara, di sini katakan, kita tahu sekarang. Jadi dari pelajaran pengalaman kita hidup bersama dengan Tuhan, kita menyimpulkan suatu kesimpulan. Kita tahu sekarang. Nah ini, kenapa? Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara mau? Allah bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk kebaikan untuk kita. Untuk kita. Kita itu siapa? Mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka yang terpanggil. Mereka yang sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita punya miliki. Dikatakan orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, mari kita bertanya diri kita. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku belum mengasihi Tuhan? Jawabannya ada dalam hati kita sendiri. Bukan orang lain, tapi diri kita. Aku mengasihi Tuhan atau aku tidak mengasihi Tuhan. Kemudian dikatakan yang terpanggil. Akukah orang yang terpanggil itu? Kalau aku orang yang terpanggil, ayo kita melakukan seturut dengan perintahnya. Jangan mauku sendiri. Aku pintar kok, aku bisa, aku tidak mau. Rugi. Kita sudah terpanggil untuk masuk dalam rencana Allah yang indah itu. Saudara, rencana Allah. Seringkali kita tidak kurang menyadari perkara ini. Karena kita melihat pada diri kita sendiri. Kekuatan kita, kebiasaan kita, kepintaran kita. Apa yang keadaan, kemampuan kita. Itu yang membuat kita kurang menyadari. Kalau kita menyadari, Tuhan, aku mengasihimu. Akulah
orang-orang yang terpanggil. Aku tahu Bapak, Engkau akan membawa aku dalam rencanamu yang indah itu. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Kalau kita mengerti seperti ini, luar biasa. Tapi sayang, kenapa? Seringkali kita tidak mengerti. Tidak mengerti apa yang terjadi. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Aku kan sudah melakukan. Aku kan sudah rajin ke gereja beribadah. Kenapa? 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 Seringkali timbul pertanyaan, kenapa? 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 Saudara. Tapi lain. Kalau pada waktu kita bekerja pun kita mendapatkan berkat berkelimpahan. Oh, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Kemudian saya berkata, kebetulan saya berjumpa dengan teman saya yang sudah lama tidak berjumpa. Dan dia memberikan bisnis pada saya. Keuntungan yang besar. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Kalau itu terjadi, itu kena rencana Allah yang ada dalam hidup kita. Dan kita mendapatkan rencana Allah, perjanjiannya untuk kita. Kebaikan kita. Nah ini dia, saudaraku. Karena semua terjadi. Apa yang kita dapatkan, keberuntungan, keuntungan, laba, kelimpahan, dan kelimpahan. Itu semua dalam rencana Allah yang Allah sudah rencanakan untuk kebaikan kita. Puji Tuhan, haleluya. Karena Allah mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita. Ketahuilah, jangan engkau keluar dari rencana Allah. Jangan kau merasa pintar sendiri. Tapi tetaplah tekun. Dengan setia. Tuhan, pimpin aku. Roh Kudus, pegang tanganku. Untuk berjalan. Untuk melakukan. Supaya janji Allah. Di dalam rencana Allah bagi kebaikan-kebaikanku. Aku dapat meraihnya dan menerimanya. Saudaraku. Roma 8 ayat 29 di sana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu menjadi anak sulung di antara banyak mereka, saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka itu juga dibenarkannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Rencana Allah di dalam ayat 29 supaya kita serupa dengan gambar anaknya. Rencana Allah dalam hidup kita di dalam ayat 30 kita dimuliakannya. Luar biasa bukan? Inilah rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kalau Engkau sudah merencanakan dalam hidup kami, biar kami berikan kekuatan, pimpinan, dan Allah Roh Kudus menyertai kami, memegang tangan kanan kami, supaya kami dapat menerima janji Allah itu dalam hidup kami. Demi kebaikan-kebaikan kami terima firman-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, pimpin kami Tuhan Roh Kudus. Di mana kami berada, biarlah kasih anugerah-Mu tetap menyertai kami. Usaha yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan memberkati berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Ya, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudusnya tetap menyertai kami pagi ini sampai selama-lamanya.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.